Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan pembahasan kita yang mengulik salah satu isu besar dalam politik Eropa kontemporer, kebangkitan sayap kanan di Jerman, dan bagaimana fenomena ini bukan hanya menguji stabilitas demokrasi parlementer, tetapi juga mempengaruhi posisi Jerman di dunia internasional. Adapun latar belakang dari pembahasan kita kali ini, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jerman dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi parlementer yang kokoh, berlandaskan pada rule of law, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen kuat pada kerjasama internasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peta politik Jerman mengalami pergeseran. Partai AfD, Alternative für Deutschland, yang awalnya muncul dengan agenda kritik terhadap Uni Eropa, kini tumbuh menjadi kekuatan politik nasionalis, populis, bahkan anti-imigrasi. Fenomena ini semakin menonjol setelah krisis pengungsi tahun 2015 ketika Jerman menerima lebih dari 1 juta imigran, terutama dari Suriah dan Afghanistan. Sejak saat itu, dukungan terhadap AfD terus meningkat, mencerminkan adanya perubahan preferensi sebagai masyarakat yang merasa terancam oleh arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dan akan dilanjutkan ke pembahasan dan isi dari video ini oleh teman kita, salah satu dari kelompok kita, Ariel Yusuf. Waktu dan tempat silahkan. Oke, terima kasih penjelasan pendahuluannya dari saudara kita Ryan Ridwan. Oke, pertama sini saya menjelaskan dari sisi politik domestika. Kebangkitan Alternative für Deutschland atau AfD mencerminkan gejala populisme kanan yang tumbuh dari ketidakpuasan masyarakat terhadap globalisasi, krisis imigrasi, serta perasaan terpinggirkan dari partai arus utama AfD. Juga AfD berhasil menggeser spektrum politik Jerman ke arah kanan melalui retorika nasionalis, anti-Uni Eropa, dan anti-imigrasi. Keberhasilan mereka masuk Bundestag pada 2017 menjadi bukti bahwa ideologi ekstrim kanan ini terlegitimasi dalam sistem politik formal. Namun, keberhasilan ini juga membawa dampak serius, seperti apa polarisasi sosial yang semakin tajam, legitimasi partai arus utama yang melemah, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi parlementer mulai tergerus. Kemudian yang penjelasan kedua, yaitu kita melihat dari perspektif diplomasi internasional. Polarisasi domestik akibat AfD secara langsung melemahkan ruang gerak Jerman di forum global. Sebagai motor utama Uni Eropa, anggota NATO, dan kekuatan besar dalam G7 serta G20. Jerman dituntut untuk konsisten pada multilateralisme dan nilai demokrasi. Akan tetapi, tekanan populisme kanan justru mendorong retorika nasionalis, proteksionis yang kontradiktif dengan komitmen internasionalnya. Hal ini juga berpotensi mengikis kredibilitas Jerman di mata sekutu yang mewajibkan perlindungan pengungsi. Inilah alasan pemerintah membuka pintu bagi lebih dari 1 juta pengungsi pada krisis 2015. Tetapi keputusan ini sekaligus menjadi katalis kebangkitan AfD. Pemerintah menghadapi dilema serius, tetap setia pada hukum internasional atau merespons tekanan domestik yang menuntut kebijakan eksklusif. Pertentangan inilah yang memunculkan compliance gap, yaitu di mana komitmen internasional berhadapan langsung dengan realitas politik domestik. Dan yang kelima, itu kita melihat dari sudut tantangan politik internasional. Polarisasi internal semakin mengikis soft power Jerman. Selama ini, Jerman dikenal sebagai normative power Europe, yakni negara yang mengedepankan demokrasi, HAM, dan rule of law. Namun jika retorika AfD semakin menguat, reputasi moral Jerman bisa memudar. Dunia akan meragukan apakah Jerman masih bisa menjadi teladan demokrasi atau justru terperangkap dalam arus populisme yang sama dengan negara lain. Mungkin itu saja dari saya dalam hal pembahasan ini, kemudian akan disimpulkan dengan saudara kita Nurul Huda. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kita sudah membahas betapa hebatnya sayap kanan Jerman, dan sekarang kita akan beralih terhadap kesimpulan dari pembahasan kita
dari saudara Ryan dan juga Ariel. Jadi pertama, bayangkan sebuah rumah yang sudah jelas fondasinya yang kokoh dengan fondasi yang kuat. Nah, rumah itu adalah fondasi Jerman. Namun, ketika sebagian penghuni meragukan fondasi tersebut dan ingin menggantikannya dengan fondasi yang lebih ekstrim, maka stabilitas rumah itu akan terguncang juga. Inilah gambaran sederhana tentang bagaimana kebangkitan partai sayap kanan, terutama AfD, menantang sistem demokrasi parlementer Jerman. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwasannya kebangkitan politik sayap kanan Jerman bukan hanya sekedar fenomena domestik, melainkan juga ancaman nyata bagi para demokrasi parlementer AfD yang berhasil menggeser spektrum politik ke arah kanan dan memperkuat polarisasi dan menguji daya tahan institusi demokrasi yang sudah lama dianggap stabil sejak tahun 1945 dan dampaknya saat ini meluas hingga ranah internasional. Jerman yang selama ini dikenal sebagai motor utama Uni Eropa dan pendukung multilateralisme kini menghadapi tekanan internal yang bisa melemahkan perannya di panggung global. Jika pergeseran politik ini terus berlanjut, stabilitas Eropa, bahkan tekanan internasional ikut dipertaruhkan. Nah, namun di balik ancaman itu, kita juga menentukan harapan. Respon pemerintah Jerman yang tetap menekankan kerjasama multilateral dan komitmen pada nilai demokrasi menunjukkan bahwasannya demokrasi parlementer masih punya daya tahan. Perjuangan melawan populisme ekstrim bukan hanya tanggung jawab pribadi, bukan hanya tanggung jawab elit politik, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda yang terus menjaga nilai-nilai demokrasi. Akhirnya, pertanyaan yang harus kita bawa pulang adalah, apakah demokrasi Jerman mampu mempertahankan menghadapi gelombang populisme sayap kanan? Jawab atas pertanyaan ini bukan hanya menentukan masa depan Jerman, tetapi juga akan menjadi cerminan bagi nasib demokrasi seluruh dunia. Oke, cukup sekian hasil presentasi UAS kita dalam mata kuliah politik internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.